السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك عليهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل إلى من جعلته فتنا وعلى ذلك أمرك إلى الشيخ السلام. أما بعد الحمد لله kepada ibu yang kita kembali di waktu seribu. Semoga malam dan mubarak bagi kita dan mengfollow-kan mengingatkan Allah dan ayatnya, mengesaburinya, hikmah darinya, dan semoga dimudahkan selamatkan apa yang sudah terjadi agar tidak lain. Baik, sebelum masuk waktu kita bakal ada pertanyaan dari seluruh jemaah. Bismillah, izin bertanya, bolehkah mengadakan kajian atau tadarus Al-Quran dalam rangka otoritas malam atau baru hijriah atau malam satu syura? Baik, tentu sudah pada malam semua bahwa dalam banyak literatur ditulis saat diterimanya amal ya. Misal di surah Al-Mulk ayat yang kedua, dan ini khalaqal mauta wal hayat dan yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah bersaksikan bahwa tujuan yang diciptakannya kita diberi kesempatan hidup itu untuk menguji siapa yang terbaik amalannya. Ahsanu amalan dalam beberapa tafsir disebut adalah ahsan itu memenuhi dua kategori. Yang pertama adalah khalisan ayatun dan ikhlas karena Allah. Berarti amalnya memang tidak ada tujuan lain kecuali Allah. Yang kedua, seorang baik ada sebabnya seorang itu berarti tidak mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma penguatan tentang umum. Maka nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda jika sangat tahu man ahdasa siapa yang ahdasa mengadakan sesuatu yang baru laisa ada di alamnya walaupun yang tidak ada urusan itu perintahnya dari kami pegangan bertobat. Ya, kemudian hadisnya begitu. Kemudian yang menjadi perbedaan terdapat dari para ulama termasuk nanti adalah ketika Rasul bersabda, wa iya takunu wa muhdasa fil umur jamilat oleh perkara yang baru wa illa kulla muhdasa fil bid'ah wa kulla bid'atin wadalla wa kulla bid'atin finnar. Ini sebenarnya sebagai kalangan yang tidak nampak mendiskrimikan ya, mengikut ya. Karena itu khutbah tadi memberitahu ada setiap khutbah selalu orang nggak pernah menggunakan ilmu. Makanya kalau khutbah yang ada alhamdulillah alhamdulillah saja itu tidak kali yang kerajaan yang mengamalkannya. Yang digunakan alat ini ya. Tapi kalau tu pada itu dengan kemudian kemudian pakai dari tak sudah oleh hadis gimana tuh waktu haji bukan waktu itu urusan dari hati ya. Nah, nanti yang saja kok tidak terdapat dari para ulama itu adalah ketika mengatakan wa inna kulla bid'ah dari saudara. Ini sesuatu yang pun dapat memang beda pendapat. Apakah dia yang baru itu masih sah? Ada di mana ya? Karena ada yang mungkin mau tahu misalnya kalau lama anehnya ada orang jadi orang besar dari kata seperti ini. Saya mengatakan kulul disitu itu adalah ada yang waktu itu disebut hapus makanya ada yang tersembunyi makanya.
Itu sebenarnya kok kaitan dengan firman Allah ketika Nabi itu ada di sana menjadi guru lagi Musa kan sebenarnya mau berbagi tanpa bagian sudah itu mana dulu lagi sama Allah. Jadi percakapan awalnya lebih depan ini, lagi Musa itu bukan saat ini kita percakapannya. وإن وراء مؤمنكم يأخذ كل سفينة غصبا. Itu struktur bahasanya sama. Kula safinatin wasbal kula diripatin lalu strukturnya sama. Sekian banget belajar yang sama. Nah, di situ ada kalimat kula safinatin sayyiatin ada kula safinatin hasanatin. Maka yang dirampas adalah kapal yang masih harus bisa dipakai. Maka tak mau pakai biar kapalnya rusak. Karena kalau kapalnya rusak tidak akan diambil. Nah, itu yang kita juga tidak bisa melakukan fakta bahwa perbedaan pendapat itu ada gitu. Nah, hukum itu apa yang kita yakini adalah sebuah hak yang dibolehkan. Tapi ketika ada orang lain yang tidak ada argumentasi dan itu jelas bukan awal nafsu tapi ada dalilnya yang menjadi dalil sahih itu menjadi sebuah hal yang khilaf dengan para ulama. Jadi banyak hal yang berbeda kayak hukum dulu ya sebelum masuk kebenaran. Mengkhususkan, nah, jadi mengkhususkan ini yang terjadi masalahnya adalah mengkhususkan. Berarti ketika satu acara itu nanti tidak mengajarkan dan mengkhususkan dan meyakini itu bagian dari ajaran Nabi, ini yang keliru. No, semua sobat ada bagus, bagus sekali. Mengkhususkan, misalnya baca al-Quran, ya setiap malam, bolehkah? Boleh, karena itu ada. Nah, jadi ini ada siapa membaca surat Al-Mulk pada malam hari ini ya. Kamu akan selamatkan dari azab kubur. Ini sudah selesai. Atau mau baca Yasin gitu ya, malam Jumat. Ketika ada lihat misalnya malam Quran, siapa yang baca surat Al-Yasin, lain atau Jumat pada malam Jumat, maka pagi harinya dia akan lahir seperti bayi. Dia akan dibersihkan bersama setengah pagi baru berakhir. Hadis ini juga langsung dijaga khusus dengan mengatakan. Nah, berarti karena kalau membaca Yasin malam Jumat dengan meyakini hadisnya begitu, pada setelah hadisnya dasari, nah dia salah. Tapi baca Yasin jangan salah. Kembali ke pertanyaan ibu ini, kalau membacakan terus bertepatan dengan malam coba itu ya selama tidak meyakini bahwa ada Allah ada terutama khusus di malam ini ya tidak apa ada yang ini jelas suruhnya malam tahan ada mumpung tahan kalian mudah kumpul belajar baca Al-Quran isi dan ini nggak salah. Yang terjadi masalah adalah keyakinan bahwa pembacaan Al-Quran pada malam satu program visual itu utamanya ini. Jadi begitu ya makanya kalau kemudian kebanyakan membaca balaran tadi dulu ketepatan dengan itu tidak meyakini bahwa ada khususan yang disampaikan nanti dibaca memang ada kalau kita meyakini ada itu yang dipermasalahkan oleh manusia. Termasuk yang lain. Misalnya urusan kan memang begini, kalau kita belajar ilmu itu bukan idealnya, idealnya itu belajar pada akhirnya kalau jiwa ya. Untuk akhirnya kuasai dulu satu, udah dua, tiga, empat, nah, baru kalau sudah kuasai empat, kita sudah boleh kaji data. Tapi memilih yang paling kuat dari sekian pendapat. Contoh saja, di tiga itu katakan sholat dengan sumbangan keras, boleh nggak? Boleh gitu. Dan itu di buku hadis sahih dari Quran sebagai ini loh ya. Quran itu dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu apa? Ya, masa-masa apa namanya di Medina tadi. Jadi kan itu sudah jelas sampai akhir. Artinya udah mulai Nabi itu. Tapi dikatakan jangan. Nah,
3 hari betul-betul datang lewat itu. Nah, di situ ya itu dengan kata-kata lama-lama itu tujuannya apa? Ternyata pengalamannya kan itu adalah takliban. Dia satu lagi untuk mengajari. Coba ada ikan tidak pernah jalan. Tahu nggak yang dibaca dari Islam apa? Coba itu. Nah, ini sesuatu yang kalau ada orang Indonesia anggapnya ngajari kok dia Bali ini. Nah, iya ini jawab là đặc biệt thì chúng ta không phải là một cái cái mà sự sợ có kiểu một cái đã được đi đâu orang yang sedih kan kalau saya sudah ada baca di sini gitu ya. Jadi memang ini adalah bentuk dengan keras semacam itu semuanya. Lakukan karena sama konten bahasa dan tentu adanya paham tidak cukup untuk sepanjang masa ini. Tetapi seringnya memang tidak dibicarakan. Jadi di sekarang ya, di contoh Bapak Ibu ya, sehingga dari pendapat itu sesuatu yang kita harus punya apa namanya sikap yang apa salah manusia dan besar hati kalau kita tidak pendapat. Rumah lainnya adalah ketika kita lihat ini ya yang paling bagus sama ini nggak selesai kalau kita kembalikan terus misalnya perbedaan itu. Boleh kan sama pun bagus semua lagi. Kalau yang tadi ini bahwa menetapkan sesuatu sesuatu yang dimulai dengan takbiratul ihram itu dengan salam. Berarti sholat itu hanya itu takbir sampai salam. Mungkin orang lebih sholat mau ngapain? Ini bebas karena udah bagian dari sholat. Jadi kalau ngomongin ya Allah habis sholat kan apa boleh? Mau sambung di bulan dan engkau salam kan boleh ya itu tanya kata siapa pun salam engkau ya kotor boleh bukan tapi boleh ya kalau sudah begini sebenarnya paling pas adalah yang aja nanti Islam lain itu nah karena lebih mudah karena kita itu ikut tapi dia kami Islam lain yang bagi sahabat ada sholat berarti berkaitan mengajar jamaah untuk mengecek mengatakan karena guna itu saya gitu ya. Apa sudah lebih selamat itu? Nah itu yang ketika nggak ada riwayatnya itu nyata sendiri apa pasti sebenarnya. Berarti nggak perlu ngeyel-ngeyel lah tuh. Kalau polisi boleh ya, masa apa boleh ya polisi pun akan mengenai. Tapi lihat nanti apa yang dikatakan dari sahabat nanti sholat itulah sebabnya yang terjadi dua ya. Jadi masalah ini itu kalau meyakini bahwa melakukan satu surah atau kata khusus dia tidak boleh ya sama tadi doa akhir kalau itu doa itu bahwa awal malam akhir malam awal pagi akhir siang boleh nggak boleh ya nggak boleh itu kalau meyakinkan orang bahwa tapi selalu doa di akhir malam padahal nggak ada gitu masalah gitu ya. Ini betul secara teknis nanti lalu tidak menetap. Secara teknis itu maksudnya apa lakukan atau ada seperti apa itu juga nanti ketika kita baca literatur akan sangat luas dan perbedaan pada apa itu. Jadi kita menyebutkan kalau ibu kemudian koleksi kayak semua kemudian kalau orang di negatif dengan mengatakan aku boleh memang dikatakan kalau tambahan khususnya membawa Rasulullah. Tadi di tangan tegak kajian yang di tangan kemudian di tangan tegak ayat kita ada tentang ya ayuhan ladina amanu tinggal suruh ya suruh wa yasadil hatta wa ya kemudian gimana kalau yang betul amalkan pokok dia kita belum kekuatan dan ada orang-orang kafir maka bagi mereka amal-amal yang dilakukannya akan menjadi sia-sia. Nah ini itu bahkan orang memulai bukan contoh sekian mulai dari kufur termasuk konsekuensi dari kedua pilihan ini. Kalau menyampaikan manusia antara itu pada siapa beriman beriman. Manusia ada kualitas pada siapa mau kufur ya kufur saja dulu. Seperti surat tadi yang saya baca adalah ikrar ini tidak perlu membahas dalam beragama. Kenapa? Karena harus lebih banyak.
Karena petunjuk sudah dijelaskan semua oleh Rasulullah, ini yang benar, ini yang sesat. Nah, kemudian orang pilih, nanti pilihan itu ada konsekuensi atau jauh. Ya. Maka semuanya akan mengetahui caranya apabila terjadi pilihannya. Itu akan harusnya diberi kesempatan total untuk memiliki semuanya. Berarti kan dia adalah mengapa orang-orang kafir itu amalnya gila, amalnya menjadi sia-sia karena mereka ini membenci apa yang dituturkan Allah kepada Rasulnya, membenci. Nah itu pandangan yang paling jadi tentu kebenarannya itu apa? Ya, dimusuhi banget ya, dimusuhi ya. Pada level yang paling rendah tidak menerima. Kalau level itu tidak memusuhi, Abu Talib memusuhi kan Abu Talib enggak. Ya, Abu Talib nggak memusuhi nanti. Ya, bahkan ketika Rasulullah kesal mau dibunuh ke berbagai cara, cara negosiasi, bahkan di bawah itu Abu Talib ini sampai berlima bergabung ke barisan Nabi di bawah itu 3 tahun. Tapi Abu Talib mereka tidak benci dengan Islam dan pengikutnya, tetapi beliau tidak memilih Islam sebagai agama karena beliau tidak siap dikatakan betul akan kepada Abdul Beri mereka mereka jadi kekaguran itu kalau dikatakan ya sama orang Islam juga bertekad memang kamu tidak yang paling gampang memilih adalah in dalam undang itu dan secara jelas apa yang semuanya orang-orang munafik itu di bawah dinamakan yang paling bawah. Nanti ada level atasnya. Kalau si itu yang paling ringan sisanya. Itu sudah cukup membuat otaknya merupakan pendidikan kita untuk jadi seringkali benar-benar adalah kebutuhan sisanya. Kalau ini sudah dibahas sudah pertemuan yang lalu, berikutnya kita masuk ayat yang ke-10. Nah ini ada silam Nabi tadi yang dibahas oleh Ibnu Katsir. Al-Qur'an yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim دمره الله عليهم وللكافرين أمثالها. Asalnya sirup apakah orang-orang musyrik itu tidak melakukan perjalanan di muka bumi? Karena ayat-ayat Allah itu ada ayat-ayat kaumnya. Kaumnya itu berarti tanda kuasa Nabi di alam semesta. Ya. Itu bisa saja nanti keajaiban yang tanjur seperti yang bukan Allah dengan air hujan. Ada juga negeri-negeri yang tidak perhatikan mengenal Allah. Ya, karena membahaskan sebetulnya ada Al-An, Abu Sanur, ada Sabah, Sadrum, ya. Negeri itu yang terlihat oleh kamu. Saya pernah dibawakan satu batu ya dari negeri yang dibinasakan. Nah, negeri satu itu ada beberapa versi ya, tepatnya di sana dulu. Karena ternyata di orang-orang Nasrani juga mereka meyakini ada dulu Pompai ya, mereka punya secara kota Pompai itu kota yang dibinasakan karena Pompai itu perilaku manusia kamu batasan wajah negara itu tidak dibinasakan. Artinya dari mengatakan Pompai itu dengan jadi kali. Nah, pada prinsip di Eropa daripada ada yang mengatakan itu negeri di dekat Mesir kan, walang soal itu. Tapi ketika bicara masalah bekas-bekas sejak kerja ini apakah dari negeri yang dianggap itu ada untuk diambil pelajarannya, bukan untuk dijadikan tempat wisata. Orang biasa pasti tahu nanti kamu akan lewat bekas atau yang kamu sambut. Ya, nanti kalau lewat negeri itu percepat langkahmu, jangan pernah istirahat gitu.
Jangan pula ambil air dari sumur-sumur mereka. Jangan pula kamu kasih minum dana kalian dari sumur-sumur mereka. Itu adanya. Nah, kenapa? Karena itu adalah terpilih di antara Ibu Surya Utama dari cara pemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hal ini kalau dijadikan wisata, kemudian dijadikan tempat selfie dan lain sebagainya, ini justru salah adalah jika sebuah peristiwa akan bisa diambil pelajarannya. Apa mengingatkan kepada orang-orang muslim? Apakah menyiru apakah orang-orang muslim itu tidak ada permasalahan di negara ini? Ya, saya turun ke kekuatan lain juga tuh nanti dari COVID, dan mereka akan melihat bagaimana akhir dari para pendusta dari pelakon nabi-nabi sebelum mereka. Jadi sebelumnya Allah sudah mengetahui orang-orang Indonesia itu satu kelebihan apa dan kan perdagangan mereka itu bukan antar kota tapi antar negara. Ini adalah fitur bergis hingga ini dengan asyikar itu orang Quraisy itu kalau bisnis dari musim panas atau musim dingin. Ya. Itu pokoknya dalam dalam setelah jadi mereka sudah pasti melihat bekas-bekas mereka itu. Kalau musim panas kayak aman gitu. Ada ya. Itu berarti kan tiap banyak negeri. Jadi Yaman itu banyak negeri termasuk sampai itu dari Yaman yang adalah dari kamu balannya Toyiban itu walaupun itu sampai sekarang negeri itu bisa ditanamnya kampung. Kalau ditanami sesuatu pasti asalnya baik. Kemudian kalau yang sipil di sana hanya sipil pohon tidak banyak akan tumbuh negeri yang dulu berbagian dari wisata ini dengan Yaman. Jadi siapa itu buat keringnya tabung habis ya setelah habis terjadi perubahan teknologi mereka muncul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa itu tidak jadi apakah orang muslim tidak harus belajar bahwa mereka tahu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana takdir kesudahan panas pemerintahan wakil itu sebelum mereka. Dan kalau ada yang menghancurkan mereka semua, oleh ketika ini tidak bisa membaca bagi orang tua yang kafir juga agar diperlakukan dengan bersama. Ini yang disebut sebuah ayat kaumnya bahwa ada diabadikan oleh Allah untuk diambil pelajarannya. Dan kalau dia diabadikan sampai sekarang berpertanyaan ada kerja ya bagaimana para berpindah ini sholat pada wudhu ya kemudian hijrah dia berikan oleh Allah itu ya masalah itu kemudian berikutnya Allah hendak mengeluarkan orang beriman ya jadi ini sudah masa Madinah dan Pak jadi masa Madinah itu fase sudah banyak terjadi konfrontasi ya ini sih bukan lagi teori kalau dibuka kan cuma teori Pak yang satu mengajarkan tauhid dan yang satu umur, yang satu mengajarkan bahwa banyak Tuhan dan tahu sudah berubah berapa itu kiaskan dari orang apa ini kira maka dulu nggak boleh ini mengajarkan fakta dulu cuma kalau pemikirannya belum bisa menerima Tuhan itu hanya satu maka dihancurkan sekali itu mereka akan dibuat lebih masalah pemikiran nanti. Kalau kami melarang ketika alih tidak orang kita izin satu hari mau menghasilkan apa patut sekitar kembali tidak boleh ada kenanya karena kejadian itu masih tinggal mereka bahwa yang bisa mengapunkan yang bisa menolong yang bisa melindungi adalah faktor-faktor yang masih terkawal itu seperti proses dulu Al-Qur'an dia ada yang lebih jauh lagi semua bapaknya lagi tinggal dan dia sudah diberi umur tidak itu perangan pukul ya tapi bapak itu luar biasa ketika jalan hati beliau kemudian berargumen ya Rasulullah apa tidak boleh saya ingin masuk surga dengan pincaku ini kemudian tapi memberikan keberangan di bawah pukul ketika itu apa pincaku saya apa itu ya patomnya satu hari dibuang anaknya ke tempat saudara yang dia membuat yang lebih gede lagi ya dibuat lagi buat orang gede lagi karena kejadiannya belum tentu itu nah sekarang tempat diskusi oleh anaknya kemudian
yang paling bagus itu kan dibuat di jemberan dekat pakai anjing itu. Akhirnya ada diskusinya pilih ada sesuatu yang tadi mengerti itu ketika dibuat di dekat bagian dia nggak bisa apa-apa. Kenapa mengambil sesuatu kepada dia nggak bisa apa-apa? Kenapa dong? Logikanya masuk. Nah, itu akhirnya dia bilang membenarkan omongan yang benar ya. Ini nggak pernah bisa apa-apa. Kita juga gimana? Buat tidak akan sama. Nah, itu kelembuhan pola pikirnya. Dia menerima misalnya Islam. Memang saya itu orang itu menunjukkan itu pola pikirnya sebelumnya akhir tindakannya. Baru nanti mereka yang menunjukkan sendiri atau materi yang sehingga selama ini. Maka nanti di fase pendidikan ini sudah lain. Ya, ini konsultasi sudah basic. Nah, maka secara Muhammad disebut secara mereka. Saudara, kita ya sebagai ya. Aku masih kan sebenarnya kan ya kalau mau dari katakan mau yang kemudian itu karena Allah menjadi berlian bisa bagi orang-orang yang beriman. Wa anal kafirina la tauna lahum dan orang-orang kafir tidak punya pelindung sama. Implikasi ya di sini mungkin sejarah orang kubur ya. Nah, orang kubur ini yang ulang siapa? Ayo, yang ulang siapa? Nah, mau dilihat dari sudut pandang apa? Gitu. Kalau dari sudut pandang jumlah yang meninggal, yang meninggal Abu Sufyan dan orang-orang kafir yang dapat nanti Rasulullah keterangan. Yang syahid itu 75, yang tertawa 75. Itu persis dengan yang pelatihan musuh di daerah. Ada dulu apa ya yang gitu. Yang syahid, ya syahid. Yang kafir yang mati banyak 75. Itu yang disebutkan yang tokoh-tokohnya ada Syarhan, Syaiba, Bang Hopita, yang ini saya bilang siapa itu upaya agak sementara ada banyak lagi ya. Nah, dari sudut kacamata jumlah jelas muslimin kalah. Ya. Tapi kalau di dalam sudut pandang moralitas muslimin benar. Ini tulisan Syekh Khattab dalam buku Rasul al-Tauhid Muhammad SAW. Kenapa dikatakan bola kan? Jadi kisahnya para untuk Rasulullah begitu tadi pulang dengan kekuatan sakitnya banyak. Beliau terbuka paling orang tunduknya. Bahkan sebagian sahabat terbuka semua. Ya. Beliau pulang. Lalu mengulang dari sore nanti pagi sedang rendah dari Nabi dari Allah. Ya, disuruh belajar dari sana. Musuh. Ada riwayat pulang pagi, siang lagi sudah diperintahkan oleh Allah berjalan. Aku Sufyan. Ya, itu loh. Rasulullah sini karena mereka masih berdana dan sebagai bupati dan seharusnya kembali mereka berjalan dulu. Ya, kenapa? Beliau ingin menunjukkan bahwa mereka sebenarnya kehancuran mental dan tidak mau meskipun sudah kalau secara maka kita tetap melawan dan itu orang-orang yang tadinya pengen menghasilkan Rasulullah sehingga ternyata adanya tahu yang tahu ya. Jadi kalau ada proses atu ayam ya. Ayam itu kan perkembangan masih itu. Benar saya dulu pernah tinggal di sebuah tempat bahwa tempat saya itu adu ayam termasuk kecil di Semarang ya. Kami digerebek oleh user bukan ya. Jadi tradisi ayam itu kalau sudah kalah itu Pak, dia sudah nggak bisa lawan itu sudah mentalnya hancur itu ayam kalah itu sudah itu dijual jadi ayam daging. Ya. Kalau sudah kalah, ya. Jadi mentalnya begitu. Nah ini bayangkan Rasulullah Muhammad dan para sahabat ini sudah kalah, babak belur tetap berani melawan. Itu kan menimbulkan apa? Menimbulkan ini ya psikis dari pihak musuh itu berarti Muhammad belum. Itu kalau sepandang dari sisi psikologi jadi Rasul nggak kalah sebenarnya. Tergantung sudut pandangnya. Tapi kebanyakan ahli sirah mengatakan Rasulullah kalah. Al-Quran pun secara tersurat mengatakan watil kal ayamu dan iluha. Demikianlah kemenangan
kemenangan dan kekalahan kami putar. Gitu. Kamu menang di Badar, kamu kalah di Uhud. Sampai Allah mengatakan, in takum ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kamu kalau merasa sakit hari ini, itu kan perang Uhud. Fa innahum ya'lamun, sesungguhnya mereka Abu Jahal dan Abu Sufyan dan kawan-kawan sakit menderita di perang apa? Badar. Tapi Allah pun mengatakan secara apa namanya kasat mata Rasulullah kalah. Secara kasat mata menurut ayatnya kan, karena tadi tilkal ayat itu kan kemenangan dan kekalahan dipergilikan. Nah, tapi ahli sirah, ahli syarif mengatakan boleh secara itu, tapi secara mental tidak kalah sebenarnya. Nah, di tengah kekalahan itu Abu Sufyan kemudian melihat Rasulullah kan mundur, ya, naik ke bukit itu. Kemudian Abu Sufyan tidak berani ngejar. Dia cuma mengatakan begini. Walihada qala Abu Sufyan Sakhr bin Harb. Ya, dia Abu Sufyan itu suka perang, apa namanya perang Harb. Ya. Jadi dulu Hasan itu dinamai oleh Ali Harb. Ya. Tapi saya kasih nama perahu sudah siapa namanya Harb. Karena Ali itu senang perang, anaknya disenangi perang. Jangan kamu kasih nama Harb, kasih nama Hasan. Jadi Hasan itu pemberian Nabi. Ini penting Pak untuk dipahami bahwa nama itu sangat penting dalam Islam. Bahkan sering sekali nama itu identik dengan doa. Jadi kalau ada ujian yang mengatakan hafal hati sebuah nama, itu mesti mau kafir. Karena nggak percaya bahwa nama itu ada maknanya. Nama itu doa semua. Dulu ada kan orang namanya Syihab. Ya. Kemudian ditanya, kamu dari mana? Dari nar itu api. Ya. Kemudian dari kamu mana? Rasul itu bola api. Ya. Ganti namamu. Ya. Dia namanya Sa'id namanya Sa'id ya. Nanti kasih tahu ganti namamu dengan Sa'id. Apa Sa'id? Bahagia. Sa'id neraka apa ya? Dan ini nama tidak akan berubah apa. Ya sudah, kamu akan pulang, kamu akan temui rumahmu dan kamu terbakar. Ya, dia pulang, kamu terbakar. Sa'id itu nama neraka. Marganya Syihab itu bola apa namanya bola api Syihab ya. Kemudian dia juga dari Harb suka perang. Jadi sekian saja ini mengenal Abu Sufyan dari Harb itu satu perang Abu Sufyan. Ra'isul musyrikin yang Uhudin, dia pemimpin tertinggi pasukan musyrik pada perang Uhud. Ketika melihat muslimin kalah dan dikejar, tapi muslimin lari ke tempat yang tidak menentukan untuk dikejar, maka Abu Sufyan memutuskan tidak mengejar. Kemudian dia hanya mengecek, dia berkata, ya. Kalau Abu Sufyan, dia berkata Abu Sufyan, ya, apakah Muhammad masih hidup? Ya. Apakah Abu Bakar masih hidup? Apakah Umar masih hidup? Ya. Semuanya dia tidak ada menjawab, ya. Kemudian Umar enggak kuat. Berarti Umar itu tak sabar gitu ya, karena dia ya, kalau begitu Islam sudah hilang. Abu Sufyan kenapa? Pilihannya itu bertiga itu, Muhammad sebagai Rasul, Abu Bakar dan Umar. Ya, tentu tidak meremehkan Utsman, Ali dan lain sebagainya, tapi bagi Abu Sufyan itu Islam itu ya tiga tokoh itu. Ya, dan selesai ini mati sudah selesai. Maka begitu Umar mendengar kalian sudah selesai itu, maka dia mengatakan, ya Allah, wahai musuh Allah, sungguh nama-nama yang kamu sebut itu masih bisa mendengar suaramu dengan jelas. Ya. Abu Sufyan kemudian mengatakan, ya, Qala Abu Sufyan yaumun biyaumi Badrin. Hari ini adalah pembalasan untuk kalian atas kekalahan kami di perang Badar. Ya, wal harbu dan peperangan akan terjadi pergiliran. Jadi meyakini Abu Sufyan ini. Nanti ini jujur Abu Sufyan ini pasti tanya Heraklius, bagaimana perangnya kalian? Yang ada kami menang dan
kepada kami salah begitu. Kata Heraklius, itulah nabi akhir zaman. Nah, begitu syariahnya itu nggak pernah terus. Kenapa nggak pernah terus? Agar tidak jumawa. Ya. Karena kalau sudah menang terus dia nggak akan persiapan. Padahal Allah kemarin yang kita bahas kemenangan itu sering sekali didahului dengan kesimpulan muslimnya. Kenapa nggak kalah terus? Kenapa nggak kalah terus? Karena kalau kalah terus lama-lama putus asa. Gitu ya. Dengan dukung Indonesia dan Belanda akan menang, Pak. Tapi putus asa nggak? Terus mesti kalah ya gitu. Tapi ya penonton dan saya gitu ya. Jadi sesekali diberi kemenangan dari putus asa. Wahai Allah, ketahuilah semua yang kamu sebut masih hidup dan mendengar dengan jelas gitu. Abu Sufyan mengatakan ya, ini adalah hari kemenangan kami sebagai balasan atas kekalahan kami di perang Badar. Amma innakum satajiduna muslah, kalian nanti akan mendapatkan sebagian kalian dicincang. Ma'inilah amru biha, aku tidak pernah memerintahkan untuk mencincang siapapun dalam perangan walau anha, tapi aku tidak bisa melarang kalau melihat pasukanku mencincang sebagian pasukan kalian. Karena Abu Sufyan tahu Hindu itu sudah ngomong dari rumah akan punya jantungnya Hamzah. Jadi Hindu itu kan istrinya Abu Sufyan kan. Jadi orang yang dua-duanya jahat, masya Allah, kamu hidayah barang Pak itu beruntung sekali ini. Sampai Abu Bakar kayak Umar itu karena Abu Sufyan mau coba tak itu hidayah, kepenaan Abu Sufyan sekokehan gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak Abu Sufyan dapat hidayah. Jadi itu satu hal lagi, masya Allah ya. Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan mengatakan a'la hubal ya. Tinggilah hubal itu apa yang paling besar? Adalah mana uzah hubal yang paling besar ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atajibu, kenapa kalian diam?" Tidak jawab. Faqala ya Rasulullah, "Mana itu?" Ada Rasulullah apa? Katakan Allahu a'lamu ajal. Allah lebih tinggi, Allah lebih besar. Ya, jawabannya. Abu Sufyan kemudian tidak kurang cara, dia mengatakan, lana al-uzza wala uzza lakum. Kami punya uzza dan kalian tidak punya uzza. Uzza itu patung mereka, artinya al-aziz, apa yang maha perkasa. Faqala Rasulullah ala tujibu, kenapa kalian diam? Dijawab, yang apa yang Rasulullah katakan, Allahu maulana wala maulanakum. Allah lah pelindung kami dan tidak ada pelindung untuk kalian. Nah, itu asbab nuzulnya ayat ini. Dari kali Allah maula, dan demikian itu karena Allah pelindung orang-orang yang beriman dan bagi orang kafir tidak memiliki pelindung dunia dan akhirat. Ya. Ini kisah yang masyhur di perang Uhud. Ya, selesai Abu Sufyan pulang, ya, Rasulullah juga kemudian pulang ke Madinah. Dalam sebuah riwayat ini Nabi mengajar sampai batas di mana tidak sampai ke Mekah, tapi sudah cukup membuat musuh tahu bahwa Muhammad tidak menyerang. Itu hiburan dari Allah tentunya ya, untuk meyakinkan orang-orang beriman bahwa Allah selalu bersama orang-orang beriman dan akan melindungi mereka. Maka nanti ada istilah ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu kebersamaan Allah kepada hambanya. Apa kalau ditanya ini, Allah di mana Pak? Allah di mana? Atas. Ya. Ada dalilnya? Ada ya. Ar-Rahmanu al-Aziz Allah beristiwa di atas arusnya. Paling aman diterjemahkan beristiwa saja. Ya. Bersemayam itu sebenarnya berpotensi jadi penyamaan dengan Allah gitu. Terjemahannya Allah beristiwa. Ya. Karena bersemayam itu kayak tinggal menetap, kemudian nanti Allah butuh tempat, Allah butuh kursi, Allah butuh tempat duduk dan lain sebagainya. Dan itu jadi menyamakan namanya tamsil, tidak boleh kalau menyamakan. Tapi paling aman adalah prinsip sunnah wal jamaah.
Al-istiwa itu maklum, Allah beristiwa itu maklum sudah pasti Allah di arsy. Ya. Wal kaifiyatu majhul. Bagaimananya beristiwa majhul tidak pernah jelaskan. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan, memperdebatkan bagaimana Allah itu hal yang bid'ah. Bid'ah yang baru yang dilarang dalam agama. Maka paling aman ya sudah mengembalikan kepada inti ayatnya saja, tidak perlu ditakwil, tasbih, tamsil, takyif dan lain-lain. Ini tentang Allah. Kemudian kalau ada ayat bahwa ma'akum aina kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Wah, ini kalau ada Jumat berarti Allah di mana? Mana? Harus dikembalikan kepada ahli tafsir. Maksudnya Allah dimanapun kamu berada, Allah bersamamu. Itu maksudnya adalah dua. Satu, ma'iyatullah al-amah. Allah bersamai secara umum dengan apa? Dengan ilmunya, dengan pengawasannya. Ada ayat wallahu basirun bima ta'malun. Allah Maha tahu terhadap yang kamu lakukan. Dengan apa? Ilmunya Allah berarti semua yang jatuh, siapa yang hari ini lahir, siapa yang meninggal, siapa bahkan yang berhubungan berapa, nggak ada yang terlibat bagi Allah. Itu Allah Maha mengetahui. Ada yang kedua mana? Dan dia bersamamu itu ma'iyatullah al-khassah, adalah bersama Allah yang khusus. Maksudnya apa? Yu'ayyidu, menolongnya, menguatkan muslim waliyu. Maka Allah hadir ya, untuk menolong dengan caranya Allah. Misalnya dalam perang Uhud kemarin ya, perang Badar juga menurunkan berapa malaikat? 5.000 malaikat. Nah itu Allah bersama mulanya menolongmu, bukan datnya yang sebagaimana dipahami orang beriman apa itu bidatul wujud atau manunggaling Allah Gusti. Maka orang yang aku saya sudah telepon Gusti Allah barangnya besok tak jelas itu kamu Gusti Allah ditelepon sudah saya tanyakan itu kalau barangnya memang besok gitu ya, itu harus dikasih pengarahan ya. Alhamdulillah sudah ditemui oleh majelis ulama dari karena kan ada masalah ya, bukan taubat, mereka taubat ya kembali dia dengan Allah SWT urusannya. Itu jelas sekali melecehkan kan, seakan-akan Allah itu ya kayak peneliti tak telepon. Nah, ini bagian dari keyakinan maulah itu pelindung itu bukan berarti harus secara fisik bersama. Jadi jangan salah memahami. Allah di mana-mana itu ada juga di mana-mana dengan ilmunya. Berarti di mana-mana kita berada Allah tahu. Yang kedua di mana-mana dengan perlindungannya bagi siapa? Bagi yang beriman. Maka nanti ada disebut khawarikul adat. Khawarikul adat itu kelebihan orang tertentu yang Allah pilih. Kalau dalam bahasa Nabi namanya tidak. Ya, kalau bagi selain Nabi kemudian aroma. Aroma itu selain Nabi didapat. Dan di zaman Nabi sudah ada. Abu Bakar yang aroma, Umar yang aroma. Kita masih di luar atau meriah. Naik. Musuh juga itu mereka. Bukan. Ternyata kan Umar yang aroma pasukannya di mana? Bisa kan? Umar dari Madinah itu. Yang bisa mendengar ternyata kelihatan oleh Umar. Ya. Itu orang sekarang sepi dari orang itu yang disebut kehidupan umat kembali tiga yang kali sama itu apa kembali bisa banyak orang itu banyak mereka sudah mengingat bahwa bedanya dengan apa ini ya kesatian ya itu kesatian itu bisa diubahkan sesuai dengan keinginannya. Kenapa? Karena sama dengan keinginan. Contoh, misalnya orang naik dari apa? Cuma apa ya? Kecil. Begitu sifatnya nyantol itu waktu di bel itu sebelum masih terus kita mau bawa itu. Sendok coklat. Itu jelas sekali untuk itu bukan kalau nggak bisa diulang. Sesuai dengan itu ngomong, benar Allah banyak. Perselingkuhan dan sedikit dalam keadaan. Kenapa? Nggak mungkin soalnya bisa. Karena dia kalau
Secara itu yang kalian butuh mau istilahnya ya diambil ada ketakutan mencegah mengembang ya ya coba deh latih kayak latih Sulaiman terus juga mulai awal sampai muncul mungkin tidak lancarnya tinggi saja dari Yaman ke Palestina cukup digunakan ketiban orang kayak tapi begitu lanjut sejak nanti Allah Taala berbeda dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Pada itu masih di udah berikutnya tentang surga dan kenikmatannya. Jadi sudah lihat kan masih ini nggak cukup ya tentang kenikmatan surga. Semua dibahas oleh semua itu. Dari dengan otomatis, kadang-kadang orang yang bilang juga asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Bila kita berbicara tentang Allah